Info gempa bumi terkini hari ini di wilayah tepatnya di Gunung Kidul, Yogyakarta, Jumat, 11 Oktober 2024. Diketahui gempa bumi tepatnya melanda wilayah di Yogyakarta dini hari ini. Berdasarkan info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Gempa tersebut berkekuatan magnitudo 2,7 berpusat di laut. Tepatnya melanda wilayah Yogyakarta pukul 2.53 waktu Indonesia Barat. Sementara itu gempa berpusat pada kedalaman 32 km. Titik lokasinya ada di koordinat 868 Lintang Selatan, 11027 Bujur Timur. Lokasi pusat gempa berada di laut 85 km barat daya Gunung Kidul, Yogyakarta. Berikut info yang dibagikan BMKG. Info gempa magnitudo 2,7 skala Richter, 11 Oktober 2024 pukul 2:53 menit 52 detik WIB, lokasi 868 Lintang Selatan, 11027 Bujur Timur, 85 km barat daya Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, kedalaman 32 km. Disclaimer, informasi ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data, tulis X BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Stasiun Yogyakarta mengungkapkan bahwa Kemantren, Kecamatan, Kota Gede dan Kemantren, Kecamatan, Umbul Harjo memiliki potensi kerusakan signifikan jika terjadi gempa megathrust. Staf Operasional Pusat Gempa Bumi Regional 7 Gamping, Said Kristiawan, mengatakan bahwa terdapat potensi gempa megathrust di kota Yogyakarta. Menurutnya, wilayah yang paling berisiko mengalami kerusakan parah adalah Kemantren, Kecamatan, Kota Gede. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, kekuatan maksimal guncangan di permukaan ada di wilayah Kota Gede, yang akan meluruh ke arah utara, ujar Said saat sosialisasi potensi gempa megathrust di Balai Kota Yogyakarta, Kamis, 10 Oktober 2024. Said menjelaskan bahwa potensi guncangan maksimal di Kota Gede disebabkan oleh struktur batuan dan kondisi tanah yang ada di daerah tersebut. Ia juga menekankan bahwa meskipun kota Yogyakarta berada jauh dari pesisir pantai, tetap ada risiko kerusakan akibat guncangan gempa. Semua sektor harus bisa mitigasi dan melakukan respons cepat jika terjadi gempa. Kami berharap munculnya kembali isu megathrust ini bisa memotivasi masyarakat dan pemerintah untuk memahami mitigasi, tidak hanya masyarakat saja tetapi juga seluruhnya, tambahnya. Said juga menambahkan bahwa potensi gempa megathrust di kota Yogyakarta mencapai magnitudo 8,7. Ia berharap agar gempa megathrust tidak terjadi secara bersamaan, melainkan dalam skala kecil-kecil. Jadi bisa dicicil gempanya kecil-kecil. Itu yang kami harapkan, kejadian megathrust ini tidak seperti apa yang kita hasilkan dari penelitian, tidak sekaligus menjadi kejadian gempa yang signifikan, kata dia. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Bolang Uki, Bolsel,
Sulawesi Utara, Sulut, Jumat, 11 Oktober 2024, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 89 WIB atau pukul 99 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,5 skala Richter. Pusat gempa bumi berada di darat 36 km barat Laut Bolang Uki, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 253 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG. Gempa magnitudo 3,5 skala Richter, 11 Oktober 2024 pukul 8:09:30 WIB. Lokasi pukul 0.48 Lintang Utara, 12368 Bujur Timur, 36 km barat Laut Bolang Uki Bolsel Sulawesi Utara, kedalaman 253 km. BMKG, berikut ini prediksi dari BMKG terkait gempa megatrust yang bisa memicu terjadinya tsunami di Indonesia, ini waktu dan lokasinya. Gempa besar yang dikenal sebagai megatrust, yang diduga mengancam Indonesia baru-baru ini, menjadi topik hangat di berbagai platform, termasuk viral di TikTok dan media sosial lainnya. Kabar mengenai gempa ini, yang berpotensi memicu tsunami dahsyat, menyebar setelah terjadinya gempa besar berkekuatan 7,1 skala Richter di Jepang, tepatnya di Pulau Kyushu, pada Kamis, 8 Agustus 2024, lalu. Di zona megatrust ini, terdapat palung bawah laut sepanjang 800 km yang membentang dari Shizuoka di barat Tokyo hingga ujung selatan Pulau Kyushu. Gempa besar yang terjadi 2 minggu lalu dikhawatirkan dapat menjadi pemicu gempa dahsyat berikutnya di sistem tunjaman Nankai. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menyampaikan bahwa kekhawatiran para ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai serupa dengan kekhawatiran yang dirasakan para ilmuwan di Indonesia. Di Indonesia, yang perlu mendapat perhatian khusus adalah seismic gap megatrust Selat Sunda, M87, dan megatrust Mentawai Siberut, M89. Gempa di kedua segmen megatrust ini hanya tinggal menunggu waktu, mengingat kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun tidak mengalami gempa besar, kata Daryono dalam pernyataan resminya beberapa saat lalu. Sebagai langkah mitigasi, BMKG telah menyiapkan sistem monitoring, pemrosesan, dan penyebaran informasi gempa serta peringatan dini tsunami yang semakin cepat dan akurat. Daryono juga menjelaskan bahwa jika gempa besar benar-benar terjadi di megatrust Nankai, kemungkinan besar hal ini akan memicu tsunami, karena setiap gempa besar dan dangkal di zona megatrust berpotensi menyebabkan patahan dengan mekanisme naik, thrust fault, yang dapat mengganggu kolom air laut, memicu terjadinya tsunami. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah jika gempa megatrust besar terjadi, hal tersebut akan mempengaruhi lempeng tektonik di Indonesia? Jawabannya adalah, jika terjadi gempa besar di megatrust Nankai, deformasi batuan skala besar yang terjadi dipastikan tidak akan berdampak pada sistem lempeng tektonik di Indonesia. Jaraknya yang sangat jauh serta biasanya dinamika tektonik yang terjadi hanya berdampak pada skala lokal hingga regional pada sistem tunjaman Nankai, jelas Daryono. Meskipun demikian, tsunami besar di Jepang dapat menjalar hingga ke wilayah Indonesia, sehingga hal ini perlu kita waspadai, tambahnya. Meski demikian, Daryono menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, karena apa yang terjadi di Jepang dapat dipantau secara real-time dan dianalisis dengan cepat. Menurut Daryono, BMKG dapat memodelkan tsunami yang mungkin terjadi dan dampaknya menggunakan sistem INATWS, Indonesia Tsunami Early Warning System, sehingga BMKG akan segera menyebarluaskan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di bagian utara Indonesia. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1 MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3 MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4 MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi.
5 mm. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6 mm. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7 mm. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8 mm. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9 mm. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 mm. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 mm. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 mm. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah. Pemandangan berubah gelap, benda-benda terlempar ke udara.